Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada tayangan video kali ini, Majelis Zikir Tawasau Mazikra akan menyajikan sebuah pengajaran tentang adakah Imam Mahdi saat ini. Semoga pengajaran ini dapat memberikan pencerahan untuk Anda. Adakah Imam Mahdi saat ini? Saudaraku, Anda jangan sontak terkejut dengan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan tersebut hanya untuk melatih jiwa kaum mukmin agar tidak bergeser dari keyakinan atas kekuasaan Allah menghadirkan seorang figur pemimpin atau imam yang dapat menunjuki Al-Mahdi ke jalan yang diridhoi Allah. Mengapa sepertinya kaum mukmin sangat membutuhkan Imam Mahdi saat ini? Era kebangkitan teknologi informasi, Anda boleh saja tidak memandang penting akan kehadiran seorang imam yang dapat menunjuki kaum mukmin ke jalan yang lurus. Akan tetapi, apabila Anda merenung sejenak menyaksikan kebobrokan moralitas anak manusia di belahan dunia ini, Al-Mahdi sudah tak tertolak, sangat dibutuhkan kehadirannya. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan keadaan umat manusia dari zaman ke zaman. Islam dari waktu ke waktu semakin terpilih oleh kebanyakan manusia yang tidak lagi meragukan akan ketetapan Allah, menjadikannya sebagai agama yang diridhoinya. Hanya saja dari waktu ke waktu pula, Islam terasa masih asing di tengah-tengah kehidupan umat Rasulullah SAW. Sedemikian hingga masih terabaikan keutamaan Islam sebagai agama Allah. Adakah Islam telah benar-benar diabaikan oleh umat Islam sendiri? Ajakan akan kebenaran yang telah didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya SAW seperti benda mati yang tidak berpengaruh apa-apa terhadap jiwa umat Islam. Sangat terasa hampa, kosong, tak berisi. Islam hanya label tak berdampak terhadap kualitas jiwa orang-orang yang telah memasukinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillati 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Jahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Atas keluasan ilmunya, Allah benar-benar telah mengetahui suatu keadaan kaum mukmin dari zaman ke zaman. Akal manusia mana yang dapat menjangkau keluasan ilmu Allah? Sedemikian tegas Allah mengingatkan akan terjadi suatu kondisi keimanan kaum mukmin. Banyak peristiwa masa lalu telah disingkapkan oleh Allah akan keberadaan umat manusia. Tak sedikit umat Islam yang telah mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna Allah la yastahya ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون." Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan,
Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Baqarah 26 sampai dengan 27. Keluasan kasih sayang Allah di sisi lain tetap tidak bergeser dari ketetapannya akan keberadaan dirinya sebagai Tuhan. Maka hadiran kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka mencintainya benar-benar, pada dirinya ada kasih sayang. Jeda waktu yang sangat panjang saat ayat ini diturunkan dengan keberadaan kaum mukmin saat ini, sama sekali tidaklah berarti lepasnya Allah atas perhatiannya kepada orang-orang yang beriman. Maka ketetapan Allah hendak menghadirkan seorang Imam Mahdi tak lebih karena rahmat Allah hendak diturunkan kepada orang-orang beriman yang benar-benar mencintainya. Terlampau sayang Allah kepada mereka, sedemikian hingga Allah hendak menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang yang telah melanggar perjanjian dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Sekali lagi, adakah kaum mukmin telah sampai kepada suatu keyakinan bahwa Allah sangat berkuasa menghadirkan Imam Mahdi di tengah-tengah kehidupan umat Islam saat ini? Jawabnya, tanyakan kepada hati yang sudah jengah bergumul dengan kepalsuan, kehinaan, kekurangan iman, dan terlampau jauh dari dirinya sampai tak lagi menganggap Allah sungguh-sungguh ada dalam kekuasaannya sebagai Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.